Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu untuk keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Saya sendiri ya, atas nama Ria Rizka hadir, atas nama Bulan Setia, Rofiatul Adhia hadir. Udah hadir semua, jadi materi-materi kita sudah selesai. Jadi sekarang masuk materi baru, yaitu fungi. Ada yang sudah belajar? Sudah. Fungi atau jamur itu ada di sekitar kita. Misalnya kayak kita makan tempe goreng, itu ada hifanya. Hifanya itu dari jamur, jadi kedelai terus ditumbuhi oleh jamur yang bisa kita makan. Jadi jamurnya itu yang berfungsi untuk menyatukan kedelai, jadi bisa kita makan gitu ya. Jadi pengertian fungi atau jamur itu sendiri adalah organisme eukariotik dan tidak berklorofil. Ciri-ciri yang lain seperti eukariotik, dinding sel dan glukan, berklorofil, bersifat heterotrof. Habitat lembab minim cahaya terdapat sisa-sisa organik. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari jamur selain di tempe? Mungkin kalau yang punya apa ya, teman terus gatal-gatal bisa karena jamur juga. Bedanya agak saya dari grup ya. Bisa dibuka itu untuk pengertian fungi dan ciri-ciri funginya. Di mana sudah belajar? Sudah. Untuk reproduksi jamur itu ada tabelnya, ada tabelnya juga. Itu jamur bisa bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, apa aja sih jamur itu? Yang pertama itu ada zygomicota. Strukturnya ada stolon, rizoid, dan sporangiomorf. Sporangiomorf yaitu limfa yang tumbuh dengan tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangium globuler di ujungnya. Jadi yang saya contohin tadi tempe ya. Jadi kalau kita ambil taruh di mikroskop itu bisa kelihatan dari limfanya tadi. Jadi harusnya itu kayak satu biji, tapi karena bergerumbul jadinya kayak apa ya? Lurus aja dari atas permukaan ya. Stolon itu limfa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat, sedangkan rizoid adalah limfa yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerang makanan. Contoh dari zygomicota itu seperti Rhizopus stolonifer, hidup pada bungil kedelai dan bermanfaat dalam pembuatan tempe. Itu jamur yang bermanfaat buat manusia. Terus ada juga Mucormucido, itu nggak bisa dimakan karena dijumpai pada roti yang sudah basi dan pada kotoran ternak. Mungkin teman-teman udah pernah beli roti tapi nggak dimakan beberapa hari, kan ada hitam-hitamnya ya. Itu spora dari jamur. Selanjutnya Ascomycota. Jenis-jenis dari Ascomycota sendiri itu seperti ragi dalam pembuatan roti. Jadi mungkin teman-teman pas mau hari raya terus bikin roti, itu kan ada ragi yang dituangin di atas adonan. Donat. Pasti sering makan donatnya. Itu yang bikin adonannya mengembang itu adalah ragi. Jadi ragi menumbuhkan jamur, akhirnya adonan-adonannya bisa mengembang. Yang kedua contohnya tape. Tapi kenapa rasanya bisa asam atau bisa lembek itu karena ada jamurnya. Ragi yang ditabur di atas kok. Jadi nanti jadi tape. Ada penicillium campbelli, memberi cita rasa atau menghaluskan keju. Mungkin di sini ada yang suka keju, itu juga bisa karena pembuatannya dalamnya ada jamurnya.
Nah, ini yang paling bahaya Aspergillus flavus menghasilkan aflatoksin itu penyebab kanker pada manusia. Itu juga bisa karena jamur. Hal sepele tapi bisa bikin kita sakit. Yang ketiga, Basidiomycota, strukturnya berada di gambar ya. Untuk contoh produknya adalah jamur merah, jamur kuping, dan ada juga jamur beracun. Ada beberapa, kalau kakaknya ke ladang, ada beberapa jamur yang bisa dikonsumsi. Kayak apa ya? Jamur kuping bisa dikonsumsi nggak sih? Bisa ya, yang kecil-kecil itu kan. Terus jamur yang biasanya ada di tukang sayur, jamur apa ya? Itu bisa dikonsumsi. Yang nggak bisa itu jamur kayak di kotoran ternak atau di tempat-tempat yang kotor, itu nggak bisa dikonsumsi. Yang keempat, Deuteronomycota. Jenis-jenisnya itu menyebabkan penyakit kaki. Kalau kakaknya bisa hujan-hujanan, nggak pakai sandal, itu kan ada kayak berair, itu karena jamur. Terus bisa bikin kaki kita gatal. Panu itu termasuk Jamur juga, panu juga termasuk jamur, tapi itu dari usia. Pintar nanti. Ini ada Candida albicans, keputihan, infeksi pada misfi. Mohon maaf ya. Jadi kalau kita kurang menjaga area pewarnaan itu bisa menimbulkan jamur yang menyebabkan keputihan yaitu infeksi pada area. Mungkin bikin gatal, kalau nggak sedap itu bisa karena kurangnya menjaga kebersihan. Microsporum sp menyebabkan penyakit kurat atau panu banyak di manusia. Lanjut, Sclerotium Rawlsii menyebabkan penyakit busuk pada tanaman budidaya. Mungkin kalau misalnya kita lagi tanaman hidroponik yang bahan utamanya air, pasti ada putih di daunnya. Itu karena jamur putih harus dibersihkan dulu supaya jamurnya hilang. Selanjutnya peranan jamur yang menguntungkan ada yang bisa menjawab. Ada di slide terakhir, hampir ke selesai. Ya, silakan. Ada beberapa peran jamur yang bisa menguntungkan. Jamur itu nggak selalu merugikan. Contohnya salah satunya itu sebagai pengurai. Jadi jamur itu dapat mengurangi dan menghasilkan obat-obatan. Jadi nggak semua jamur itu merugikan. Oke, bagus, 100. Lagi kemarin kita bahas peranan jamur yang menguntungkan sebagai pengurai. Contohnya kayak kita mau membuat kompos. Itu kan lembab, kalau jamur mengulit, tumbuh jamur itu bisa buat pupuk tanaman secara otomatis. Dapat dikonsumsi menghasilkan obat-obatan juga bisa. Meningkatkan kesuburan tanaman seperti kayak jamur-jamur yang kita temui di bawah-bawah pagar. Itu yang kalau nggak salah bisa kita makan, itu bisa menimbulkan tanaman yang tumbuh tersebut. Oke, yang merugikan sekarang ya, menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya kurang, kudis, ya kan. Terus menyebabkan kerusakan pada tanaman. Contohnya tadi tanaman hidroponik yang ditanam di atas media air, lalu kita kurang menjaga sirkulasi udaranya akan menimbulkan jamur yang ada di bagian daunnya. Lalu parasit pada hewan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Boleh kalau mau tanyakan. Ya, sudah cukup jelas. Jadi ini saya kirim link untuk contoh video karena kita nggak punya proyektor ya. Jadi saya kirim video di grup, isinya tentang apa itu jamur, hasilnya, induknya apa, itu sudah ada. Sekarang mengerjakan tugas, saya sudah lakukan beberapa penjelasan. Habis ini dibuka dulu videonya, dibaca, diresapi ya, dicatat apa yang penting. Lalu mengerjakan soal.
Sudah jelas penjelasan tadi? Kalau sudah jelas, soalnya dikerjain ya. Saya beri waktu 45 menit buat kerjain soal. Baik, 5 menit lagi tugasnya dikumpulkan ya. Untuk PR-nya, tugas di rumah dikerjakan di rumah, yaitu tugas mandiri ya, yaitu mengelompokkan apa aja yang termasuk dalam jamur. Contohnya tadi kan tak kasih contoh tempe. Jadi kalian mengisi sebuah tabel, isinya itu produk apa aja sama jenis jamurnya apa aja, dikumpulkan minggu depan. Oke? Mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang jelas. Sudah, baik. Kalau gitu semangat belajarnya. Setelah ini ada pelajaran apa lagi? Bahasa Indonesia. Oke. Oke, sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.